Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar mengenai beberapa contoh pada diagram lingkaran. Di sini ada contoh yang Ibu Yola ambil, yaitu diketahui diagram lingkaran dari ekstrakurikuler kelas siswa kelas 5 SD Pelangi. Ada sepak bola, basket, voli, dan renang. Besar sudut sepak bola diketahui yaitu 72 derajat dan voli 54 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, jika diketahui jumlah siswa kelas 5 SD Pelangi adalah 200 siswa, maka berapakah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan renang? Kita perhatikan basket dan renang, kemudian yang diketahui adalah besar sudut. Tetapi basket ataupun renang tidak dituliskan besar sudutnya berapa. Kita perhatikan dulu yang basket. Basket ada tanda di sana siku-siku. Kita ketahui bahwa besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka kita mengetahui informasi bahwa basket itu 90 derajat. Kita selesaikan pertanyaan tadi, yaitu diketahuinya berapa, kemudian ditanya adalah basket dan renang. Maka jawab basket. Basket tadi berapa derajat? Ya 90 derajat karena dia siku-siku, per 360 karena besar sudut dan diketahui jumlah siswa. Dikali berapa jumlah siswanya? 200. Berarti kita hitung perkalian pecahannya. Kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Ini boleh sama-sama bagi 10. Kemudian 9 dengan 36 sama-sama bagi 9, 1, 4. Berarti 1 kali 200, 200 dibagi 4, yaitu 50 siswa. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket adalah 50 siswa. Nah, sekarang bagian renang. Renang, kita ketahui dulu besar sudut renangnya berapa. Oh, tidak dituliskan. Tapi kita mengetahui tadi bahwa basket 90 derajat, voli 54, dan sepak bola 70 derajat. Diketahui juga bahwa satu buah lingkaran itu jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Berarti renang dapat diketahui 360 derajat dikurang dari penjumlahan voli yaitu 54 derajat, kemudian basket 90 derajat, kemudian sepak bola 72 derajat. Berarti 360 derajat kurang 4 tambah 0, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 9, 14 tambah 7, 21, 216. Sorry, ini terlalu jauh ya. 216 derajat. Oke, maaf ya. Maka hasilnya adalah 144 derajat. Ya, 144 derajat tambah ini 360 derajat ya. Jadi kalau tidak diketahui besar sudutnya, kamu bisa melihat besar sudut yang lainnya, berarti dia adalah sisa dari jumlah besar sudut yang lainnya, karena satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Itu juga berlaku kalau misalnya diketahui yaitu persen, tetapi bukan 360 derajat, tetapi kalian kalau pertanyaannya persen, berarti kalian menghitungnya adalah pengurangan dari 100%, karena satu lingkaran itu 100%. Kalau besar sudut dan diketahui berarti 360 derajat. Itu perbedaannya. Oke. Nah, sekarang sudah diketahui besar sudut renang yaitu 144 derajat. Maka kita dapat mencari renangnya, jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler renang yaitu 144, karena renangnya 144 ya, per 360 kali 200 siswa jumlah siswanya. Ini dengan ini boleh sama-sama bagi 10. Kemudian ini sama-sama bagi 36. Ini 1, ini 4. Berarti 4 kali 20, berarti 80 siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jadi jumlah siswa yang mengikuti
ekstrakurikuler basket adalah 50 siswa dan renang 80 siswa. Oke, Ibu Yola harap dengan kalian dapat mengerti dengan contoh soal seperti ini. Itu juga berlaku kalau misalnya diketahui bukan besar sudut tetapi persen. Kalau diketahui siku-siku, persennya yaitu 25%, ya 1/4 dari si satu lingkaran tersebut. Oke, kita akan beralih ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya Ibu Yola sebutkan saja, jika diketahui jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola adalah 40 orang dengan diagram yang sama ya, adalah 40 orang. Yang ditanyakan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler voli berapa, basket berapa, dan jumlah siswa seluruhnya berapa. Oke. Abaikan dengan pertanyaan yang pertama tadi, kita hanya memperhatikan soal yang nomor 2 ini saja. Kita tidak mengetahui jumlah siswa seluruhnya, tetapi yang diketahui hanya jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola adalah 40 orang. Bagaimana kita dapat mencari yang mengikuti voli? Nah, kita perhatikan juga besar sudutnya voli berapa? 54 derajat. 54 derajat. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah yang diketahui siapa? Sepak bola berapa orang? 40 orang. Berarti nanti di sini dikali 40 ya. Nah, karena 40 ini adalah miliknya sepak bola, berarti bukan 360 tetapi 72. Karena yang diketahui adalah sepak bola, maka dikali 40. Jadi ini berhubungan seperti yang sudah pernah Ibu Yola katakan. Oke. Kemudian ini kita hitung perkalian pecahannya, yaitu sama-sama bagi 9 boleh. Ini 9, ini 6, ini 8 dengan 40 boleh, ini 1, ini 5. Maka jawabannya adalah 30 siswa. Oke, selanjutnya basket. Apakah kita dapat mencari basket? Tentu bisa ya. Basket diketahui ada tanda siku-siku, berarti 90 derajat ya. 90 derajat per, ini dituliskan siapa yang ditanyakan, basket berarti 90 derajat. Oke. Per 360, apakah 360 kita tuliskan? Bukan ya, bukan 360 tetapi 72 derajat. Karena yang diketahui adalah sepak bola, yaitu besar sudutnya 72 derajat sebanyak 40 siswa. Kita sederhanakan lagi. Ini sama-sama dibagi 9 juga boleh. Ini 10, di sini 8, ini 1, di sini 5, sama-sama bagi 8. Berarti 5 kali 10 yaitu 50 siswa. Berarti siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket adalah 50 siswa. Nah, sekarang bagaimana untuk jumlah siswa seluruhnya? Ada 2 cara sebenarnya. Kalau misalnya kamu sudah mengetahui voli, basket, sepak bola, berarti kamu tinggal mencari yang renangnya berapa. Tapi kalau misalnya yang renangnya berapa? Nah, nanti kamu akan jumlahkan semua, maka itu akan diketahui jumlah siswanya berapa. Tapi kalau misalnya kamu melihat besar sudutnya, itu juga bisa ya. Jumlah siswa itu adalah satu lingkaran tersebut, yaitu seluruhnya. Berapa jumlah siswanya? Besar sudut jumlah siswa itu adalah 360 derajat karena satu lingkaran. Itu yang diketahui ya. Per, seperti tadi juga 72 karena sepak bola dikali 40. Jadi sebagai pembilangnya itu adalah besar sudut yang ditanyakan jumlah siswa. Karena jumlah siswa ini satu lingkaran, yaitu semuanya, yaitu besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Ini 70 derajat karena yang diketahui masih sepak bola.
yaitu sama-sama dibagi 72. Di sini 360 bagi 72 5, 72 bagi 72 1. Berarti 5 kali 40 yaitu 200 siswa. Oke. Kalau yang cara kedua kamu mencari masing-masing sepak bola, voli, basket, renang, kamu cari masing-masing kemudian kamu jumlahkan. Tapi kalau misalnya memang dari awal ditanyakan hanya jumlah siswa seluruhnya, berarti kamu dapat menentukan besar sudut si jumlah siswa seluruhnya itu adalah 360 derajat besar sudutnya per yang diketahui. Jadi intinya apapun soalnya, kalau misalnya yang diketahui adalah misalnya sepak bola, berarti yang sebagai penyebutnya itu adalah besar sudut yang diketahui dikalikan dengan nilai dari si yang diketahui tersebut. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari beberapa contoh soal pada diagram lingkaran. Semoga kalian bisa memahami konsepnya. Jadi kalian dengan soal apapun kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Itu juga berlaku kalau misalnya dia bentuknya persen, ya. Kalau misalnya persen juga sama pengerjaan. Yang penting itu pembedanya adalah kalau persen 100% untuk jumlah besar satu lingkarannya. Oke, semoga kalian paham. Selamat belajar, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.